Hai guys, selamat datang di SLCC bersama gue Harni Luki. Halo Guru Ben, gue Krisna Sudiro. Gua Randi. Jadi kenapa lu bisa kecemplung di persepedahan? Jadi kan gue lihat ya pasti banyak yang follow Instagram lu kan, kayak biasanya dia main alat-alat musik, sekarang lagi sepedaan banget nih. Iya. Kenapa sih? Karena selain alat main musiknya, panggungnya udah nggak ada. Jadi kita goesin aja. Panggung gitu. yang mana nih? Panggung musik apa? Panggung musik nggak Oh, ada iya. kan dilarang gitu. Kenapa ini udah kayaknya udahlah main sepeda aja deh. Karena selain kita meningkatkan imun gitu kan, apalagi after pandemic ini kan emang orang jenuh kan habis di rumah terus. Nah itu keluar tuh yang paling istilahnya yang kayak paling apa ya, paling masuk akal sepedahan gitu. Kita bisa mingle bareng temen tapi tanpa deket-deket banget gitu, bisa jaga jarak, tetap jaga jarak. Jadi makanya kayak ini kayak demam yang dulu tahun 2009 2010 di sepeda kambuh lagi nih tahun 2020 gitu. Makanya menurut gue sepedaan itu suatu hal yang positif ya, dan malah gue mengencourage orang-orang terdekat gue buat sepedahan. Plus buat yang lagi nonton, yuk kita mulai sepedahan. Tapi zaman dulu tuh waktu band lo naik daun parah kan, gimana caranya tuh lo bisa sepedaan terus sambil manggung gitu? Ya manggungnya naik sepeda waktu itu. Wah, Peralatan kostum manggung semua di tas belakang gitu. Terus kita sepedahan ke JCC, manggung, kelar mandi dulu, balik sepedahan lagi. Satu band apa lo doang? Waktu itu sih gue doang sih. paling lepek loh gitu. Paling lepek. Belum mulai udah lepek tuh. Asli. Soalnya kalau di panggung kan main keyboard paling basah sendiri gitu berarti. Gue udah panas duluan joget. Gue rasa salah satu ridersnya harus ada kamar mandi. Bener. Showernya tuh riders tuh. Tapi yang gue rasain diri gue ya, kalau misalnya gue habis sepedaan terus gue ngelakuin pekerjaan gue itu jauh lebih fokus sih. Lu berasa gitu gak sih? Benar. Apalagi kan keyboard gue sama sepeda sama-sama ada pedalnya kan. Oh, Jangan sampai ketuker sih pas lagi di keyboard set tuh pedal sepeda. ada pedal. Iya. Gimana caranya itu kan? Tapi boleh gak sih ceritain awal pertama kali lu kecemplung itu gara-gara misalnya YouTube or something, apa lu nonton something, apa diajakin teman lu? Ya gara-gara tempatnya dulu ya, waktu itu gara-gara si Rockets ini gitu kan. Main. Waduh ini fiksi gokil juga ya, cobain dah. Pas dicobain ternyata emang apa ya, kan gue tuh suka sesuatu yang susah gitu ya, maksudnya kayak harus dikulik dulu. Nah si fiksi ini tuh termasuk sepeda yang kita waktu mainin nggak bisa langsung main gitu aja kan. Lo harus belajar teknik ngeremnya, segala macam skid. Gue ngajarin lu kayak waktu itu ya? Iya. Skid gitu. Kalau misalnya ya udah gara-gara uniknya itu jadi main gitu. Padahal kalau dipikir-pikir sepeda nggak enak banget sih, keras kursinya. Ya udah gara-gara itu kecemplung lah di fiksi gitu. Dan Tapi pertama kali lu naik fiksi itu lu pakai rem apa enggak? awalnya dari awal kayak enggak deh, latihan nggak pakai. Langsung nggak pakai. Gue bilang cupu kayaknya. Haram dulu ya. Haram, bener. Soal rem. Ya kebetulan kita orang-orang yang jarang ngerem ya. Jarang ngerem. Biasa bablas ya. Jadi yang fiksi itu cocok buat orang-orang yang Susah ngerem. susah gas terus. Bener. Gampang move on. Waduh, bukan frame baru. Apa ke frame bar? Kalau dari Krisna awal mula sepedaannya gimana ceritanya? Gue dulu ada The Sudiros dulu, Oke. ada Tora, ada Tahu. kakak gue, Kayak bikin stiker dulu ya? Om Dana, ada Sudiros Racing Team namanya dulu. Kita pengen main bareng, apa sih yang semuanya pada bisa lo? Akhirnya kita main sepeda. Awalnya bukan fiksi sih, sebenarnya masih lipat, 2009-an tuh masih lipat. Terus si Dana tuh nemuin sepeda fiksi nih, aneh nih. Dulu ada velgnya kan tuh yang keren banget itu. Velocity. Ini Bukan. bintang. Oh, Aerosport. Aerosport. Iya. Udah gitu tiba-tiba Tora beli kan yang pink itu. Akhirnya terus Iya. kita main bareng lah di situ. Terus gue masih pakai fiksi, gue masih pakai lipat, terus gue beli fiksi, nggak bisa ngerem sama kayak lo, tapi gue dulu pakai rem dulu. Oke. Udah gitu baru belajar skid, udah jago baru yang lo Lepas. bilang haram itu, akhirnya gue lepas. Oh, gila. Haram. Wah, gue diceng-cengin nih haram nih, gue lepas dong. Akhirnya gue lumayan lah bisa skid lah. Tapi lu Pokoknya- pernah kayak nggak dapat nge-skid gitu nggak sih, kayak nabrak something gitu? Enggak sih, cuman gue nggak bisa kenceng. Tiap kali jalan gue mikir kaki kanan apa kaki kiri, kaki kanan apa kaki kiri gitu. Manahan yang mana gitu? Iya, tapi tiba-tiba ada aja motor gitu kan. Motor tiba-tiba seret gitu. Wah, paling diteriakin aja gitu. Tapi ya, rasio lu berat apa enteng? enteng waktu itu koknya 4617 kalau nggak salah. Oke. Gitu. Pas ya?
bisa skit lah. Masih bisa ya nahan Enak gitu-gitu. Ya gitu deh awalnya gue nyemplung ke sepedahan. Terus waktu itu sempet orang pada nggak sepedahan lagi, gue tetap konsisten. Dan sekarang gue seneng banget di era pandemi ini. Sekarang semuanya pada sepedahan lagi. Gue jadi punya teman-teman banyak lagi untuk gue jalan-jalan kemana-mana. Kalau dari Ruben? Oke, gue sebenarnya dari kecil lah pasti udah main sepeda kan, BMX dulu, terus ya on and off lah, sampai akhirnya di 2011 ini di Jakarta nih hype banget kan tuh fiksi. Ya udah akhirnya band cobain nih lo nonton dari YouTube. Wah itu racun sih, YouTube racun sih. Keren nih gitu kayak udah gitu asik juga nih itu cewek cowok semua main kan. Wah boleh deh akhirnya bikin lah custom gitu kan, cobain itu dia skate ya kan. Ini nggak pakai rem nih beneran nih gitu. Belajar di Iya parkiran. jangan lah cupu ya udah deh jangan deh pokoknya biaran juga kan biar sama yang lain gitu kan. Ya udah akhirnya cobain ketagihan dan ya udah akhirnya bener-bener yang enak juga ya gitu ya. Cuman ya itu dia paling kalau lagi ada motor ada apa gitu ya. Lagi yang lawan-lawan arah gitu ampun deh. Jadi ya udah ya kira ya tapi karena rame-rame jadi pasti udah ada yang kayak inilah yang jagain juga gitu kan ya. Tapi ya sisi positifnya yang pasti sepedaan rame-rame itu selain seru ya bikin gue happy dan bikin yang lain juga jadi pengen sepedahan. Dulu awal mula custom lu di mana dulu kalau boleh tahu? Sama Albert dulu. Albert Aldi itu yang kembar tuh. Pokoknya dia tuh yang bikin gue cuma gue udah lupa itu speknya apa gitu. Oh dibikinin semua tuh sama Dede kosong. Tapi akhirnya lu sering ke Velodrome main sama gue Velodrome. beli spare partnya kebanyakan di Velodrome. Vintage gitu lah ya. Yoi. Ya alirannya ada yang beda-beda nih, demen brand new gitu-gitu kan. Gue sempat bikin dua, yang satu untuk yang trik, yang satu untuk yang jalan. Oh dulu sih. Tapi tetap aja susah banget. Iya soalnya lu basicnya ada nggak BMX bisa. pasti lu mau nge-trick kan. Iya, tapi ternyata susah juga ya kalau ini. Susah gua. Lu pasti sempat belajar skit di parkiran kan? Betul. Wah di parkiran enak banget. Dan kita sering suka yang kayak jauh-jauhan skit. Long skate. Pegangan gitu. Stangnya dikempit gitu. Iya, pakai perut. Jadi basically semuanya nih sama ya, awalnya tuh terjun ya apa era-era fiksi kan. Terus yang mau kita bahas hari ini tuh kenapa sekarang bisa jadi ngetren lagi nih. Kenapa sekarang tiba-tiba semua orang yang fiksi udah di gudang 6 tahun sampai ada yang jadi karatan jadi stupa gitu. akhirnya di refurbish lagi, bikin baru lagi. Terus sepeda gue tuh yang udah kayak gitu tuh. Perlu dibongkar lagi. Kayaknya sih jadi relik. Kayaknya sih gitu. Sekarang lu bisa sepedaan lagi apa enggak? Sekarang sebenarnya udah bisa lagi sih. Udah bisa ya? Kayak gitu karena udah mau ada vaksin juga kan. Itu jadi kayak kayaknya bisa nih mulai lagi nih gitu. Jadi semoga sih secepatnya lah mulai lagi lah. Iya. Jadi kalau ada yang nggak tahu dia dulu sempat main downhill juga, Ruben. Terus ya tiba-tiba stop hilang gitu aja. Zaman dulu di Sebek gitu kan, tiba-tiba ada di Sebek, tiba-tiba ada di Bandung. Terus kemana nih orang? Ntar kita bahas deh. Terus gue mau nanya lagi, di antara tiga ini punya cycling club masing-masing nggak sih? Kayak tim, terus ridingnya kapan gitu? Siapa dulu ya? Randy deh. Kalau gue sih sebenarnya random aja sih, bisa main sama siapa aja karena kebetulan sepeda gue NJS, jadi kadang-kadang gabung juga sama anak-anak ride NJS. Nah tapi kalau kayak klub-klub iseng-isengannya kita bikin namanya Drama Cycling Boys gitu. Drama Cycling Boys kenapa? Karena emang kita part orang-orang yang suka ada dramanya aja gitu. Ban kempes lah, ketinggalan inilah, ketinggalan itu. Ada yang dulu kemarin adik gue malah pernah bawa sepeda udah nyampe tempatnya, anjir pedalnya ketinggalan. Oh diangkut ya? Kuncinya Diangkut. banget kan. Pedal injekannya ketinggalan itu sih. Akhirnya kayak nunggu lagi lama gitu kan. Iya. Terus kayak lagi udah mau siap-siap, udah mau janjian jam 5:30 gitu. Tiba-tiba tengah jalan mulas gitu. Ya itu Banyak sering banget drama-dramanya gitu. sering. Banyak drama tuh. Banyak banget dramanya. Asli. Tapi di anak-anak fiksi doang, berarti lu nggak main MTB yang kayak Demam 26 gitu-gitu lu nggak main? Enggak sih, gue masih, ya alhamdulillah masih konsisten di track bike gitu. Tapi kemarin gue liat ada road bike tuh, gitu. Itu pajangan. Ntar bini lu liat gak apa-apa.
Oh itu punya lo ya, ngebawa sekarang punya lo ya? Iya gitu aja. Gue belum bilang sih. Ya jadi kalau permasalahan sekarang nih kalau anak-anak sepeda nih yang apalagi berkeluarga gitu ya, kalau mau nambah something tuh pasti yang harus di sneak peek pelan-pelan gitu nggak sih? Iya pelan. Urus visa dulu, urus visa dulu. Kalau misalnya malam browsing tuh sepeda diliatin gitu nggak sih? Kalau dilihat history gitu cek. Part semua. Nah itu tuh bahaya. Makanya gue jarang banget sih browsing kalau lagi sama bini gue gitu kayak tar dulu deh browsingnya ya. Kalau Krisna ada klub nggak sekarang apa? Gue sama gitu main sama siapa aja sebenarnya. Cuma rata-rata orangnya itu aja ya. Maksud gue dari dulu ya itu aja. Paling kita ada WhatsApp group, Tremors masih cuman beberapa orang doang. Wah kalau Tremors sih berasa nggak lu sih zaman dulu nih kalau misalnya anak-anak kecil yang masih SMP lu ikut Tremors terus sekarang ketemu lu kayak happy banget nggak sih? Ada nggak sih kayak gitu? Nggak juga sih, semua manggilnya Om ya pasti. Tapi masih kenalin lu kan? Ya, gitu-gitu aja sih. Iya tapi masih kenalin kayak Om Krisna kayak gitu kan? Iya, Tremors dulu saya kecil Tremors. gitu. Iya ada. Tapi ya paling WhatsApp group. Namanya sepedahan, gua weekend only. Biasanya weekend only karena ya mungkin pada kerja semuanya. Jadi cuman Sabtu, Minggu sama Jumat lah kadang-kadang gua ya itu aja sih. Sama sih dramanya juga banyak nih kayak dia tunggu-tungguan. Jadi jam 7 berangkatnya baru 8:30 gitu. Udah panas gitu. OTW padahal masih di toilet. Iya. OTW ya kadang-kadang. Gua juga sih. Mau gue tinggal kok gue sendirian gitu. Iya. OTW ya dari rumah gue. Rumah lo di mana? Di sini jauh banget. Tapi always kayak naik sepeda buat cari makanan biasanya. Iya. Cari gue selalu gue nggak pernah off ya. Kalau orang-orang kan dari dulu 2010, 2011 pada rajin terus off. Baru mulai lagi pas pandemi ini. Kalau gue nggak, gue terus-terusan tuh. Iya, gue beberapa kali ketemu lu juga sih dulu. Gue selalu karena gue suka cari cara suka cari sarapan kan gue. Yang penting gerak lah ya. Yang penting bakmi sih gue. Favorit selatan apa kalau boleh tahu? Alok, itu boleh sebut merek ya? Boleh sih. Selatan nggak banyak sih, Rudy kemarin. Kebetulan ada di channel YouTube gue guys. Pas, boleh. Masuk ya pas ya. Namanya Bike and Me, mie-nya bakmi ya. Jadi gue kemana-mana nyari bakmi pakai sepeda. Jadi tetap sepedaan terus lah. Seru. Biasanya lu, tapi rame-rame tuh nyari bakmi. Rame. Gue sih pengennya di pandemi ini nggak rame-rame ya. Cuman tiap kali gue itu ikut dong. Jadi rame juga. Agak-agak parno sih. Cuman ya demi bakmi gue makan aja sih. Gue curiga bidornya isinya kuah bakmi nih. Stok. Gitu. Wah, ini apaan? Kuah bakmi. Kalau lu Ben ada klub gitu gak sih sekarang? Gue gak ada klub lah. Gue pokoknya sama siapa aja yang kalau memang lagi bisa, ayo gitu. Tapi kalau untuk sekarang, gue ikutan di tricycle club anak gue. Apa tuh? Di kompleks. Oke. Sepeda anak gue. Oh, tricycle. Iya. Karena kan gue baru mau mulai lagi nih. Jadi ya udah temenin anak gue dulu main sepeda. Tapi lu mulai bakal pakai sepeda apa kalau boleh tahu? Gue sih pengen nyoba road bike karena itu belum pernah gue. Belum pernah. Jadi fiksi kayak udah mulai berumur nih kayak dengkul udah mulai masih muda, nanti pas ketak aduh cari penyakit ya kan. Jadi ya udahlah kita cari yang aman-aman aja, mesti pakai rem lah. Road bike tuh bodo amat gua cupu ya. Sekarang bodo amat, kalau dulu nggak bisa tuh. Sekarang dulu masih ada enak aja lo cupu gitu. Tapi road bike tuh lu bakal menurut gue ya di pandangan gue kayak lu kalau mau main road bike tuh jersey minimal 3 set. Gue sebenarnya enggak. Itu salah satu kendalanya juga tuh. Aduh, sekarang mahal-mahal banget ya. Aduh. Nah, kalau proporsional badan lu bagus kalau pakai jersey. Nah, kalau lo ya, kalau gue, makanya gue gak pernah pakai jersey. Makanya gue mau nanya dulu, lu kan kalau main road bike tuh always kayak sepatu lu bakal ya udah Iya, udah lah, satu set gitu. Iya, nggak harus juga kan ya pakai. Karena MKS aja MKS. Mulai ketat stanky. Pas. Iya. Dari segi Wimala. Iya. Panutan MKS aja udah MKS. Tapi lu rencananya mau beli langsung karbon gitu apa? Itu dia tuh, gue juga masih browsing lah. Kita cari aja pokoknya. Atau nggak mungkin mau mulai dari sepeda gue yang fiksi, gue bongkar aja dulu dari situ aja dulu. Atau yang mau endorse? Langsung terima endorse. terima. Endorse. Cewek-cewek yang mulu yang di endorse sih cowoknya nggak. Iya. Gitu. Terus next pertanyaannya adalah buat kalian semua di era pandemi ini, pandangan menurut lu gimana sih yang sepedaan rame-rame terus ada yang pas masker, ada yang pakai, ada yang enggak sih yang gue lihat juga. Mungkin kalau dari klub lu gitu kayak biasanya kayak gimana sih? Ya, kalau dari gue pribadi dulu deh, yang penting sebenarnya
masker tuh selalu ada gitu, kayak gue selalu taruh di kantong karena kalau lagi pas sepedahan kan sepedahannya lumayan speednya lumayan lah gitu buat kalau misalnya pakai masker tuh kadang-kadang sesek gitu kan, jadi gue selalu kantongin buat kalau misalnya udahan terus kita mesti misalnya kayak di tempat finish harus kayak minum atau apa, nah itu baru pakai masker gitu. Tapi gue pribadi juga nggak pernah sepedahan yang lebih dari 10 orang gitu karena emang lebih safe yang sekitar 5 maksimum gitu. Oh, pantesan gue minta ikut lu nggak mau. Jangan kepenuhan. Udah pas kuotanya katanya. Jadi gue emang rada takut juga kalau emang rombongan rame-rame banget gitu. Jadi yang paling penting sih itu sih, maksudnya kita saling kenal sama satu sama lain tuh, tahu gitu loh rutenya mainnya gimana gitu. Jadi sebisa mungkin bersih nggak nih mainnya Cigi? Ayo main bersih. Iya sih. Kalau yang gue kalau ya lu dulu deh, ntar gue baru ininya. Kalau gue pribadi gue selalu pakai masker. Yeah. Nah gue juga nggak mau ketat-ketat tadi pakai road. Jadi gue malah banyakan pakai Brompton, pakai lipetan karena ada tasnya. Kalau pandemi ini nggak cuma bawa itu kan, hand sanitizer lo bawa, belum yang semprot meja, terus bawa macam-macam, baju ganti dan anduk pasti gue bawa. Nah jadi kalau gue pribadi gue pasti pakai. Tapi ke teman-teman gue liatin kalau udah goes dia buka. Tapi kalau udah berhenti baru dia pakai, ngobrol baru pakai gitu. Tapi kalau gue pribadi gue pasti pakai. Mau berhenti mau itu kecuali makan ya. Kalau makan nggak pasti gue lepas. Nggak bisa mesti pakai. Kalau dari lu kan lagi nggak sepedaan nih. Jadi gue aman. Enggak. Gue mau tahu pandangan lu kalau misalnya lihat teman-teman lu yang sepedaan, misalnya pelotonan rame-rame terus nggak pakai masker atau nggak pakai masker, menurut lu gimana? Oke, kalau menurut gue, kalau di saat lagi bersepedanya nggak pakai masker, mungkin nggak apa-apa ya gitu, karena kan untuk pernapasan mereka juga mungkin terganggu kalau pakai masker gitu. Tapi pas lagi berhenti atau pas lagi ngumpul ya sebaiknya. Iya, kalau dari gue sih, gue always pakai juga kayak Krisna, soalnya gue kan pakai sepedanya santai, nggak yang heartbeatnya nggak ya 140 gitu, 160, nggak kencang-kencang banget kan. Jadi kita napasnya masih aman dalam masker. Masker lu khusus juga pasti kan ada yang enggak sih, biasa aja maskernya. yang bisa breathable gitu kan pasti kan. Gue biasa pakai itu, pakai batok tuh yang ada itunya moncongnya gitu, biar kalau napas nggak terlalu. Iya benar. Kalau Randy kan emang pasti tension dia kalau sepedaan. Kalau boleh nanya nih buat sama kalian bertiga, tren sepeda 2020 nih apa sih? Kayaknya semuanya ada ya. Itu dia serunya sih, maksud gue mungkin karena sosial media dan lain-lainnya sekarang kan apa ya, semua akun tuh rata gitu, jadi semuanya ke capture gitu, ada skenanya NJS, road bike, apa semuanya tuh punya klub masing-masing yang semuanya ke expose gara-gara ada sosial media, jadi merata menurut gue. Jadi kayak malah seru sih tahun ini tuh semua scene bareng gitu, ngetrennya gitu. Tapi menurut lo yang paling rame nih orang main apa nih sekarang? Kayak road bike sih ya. Gravel lah. Gravel tuh lagi hit sih sebenarnya. Kadang-kadang karena orang lagi nyari tempat terbuka kan. Kalau pakai road bannya kekecilan. Jadi orang pada beli gravel sih gue liatin. Terus mainnya ke danau-danau gitu, masuk ke danau. Pakai rakit deh. Iya, pakai rakit. Sama berarti kita follow-nya sama nih. Sama ya. Ban 26 kalau enggak main gravel, becek-becek gitu. Ya gravel paling multipurpose sih, semua bisa. Bener. Lu nggak mau beli? Pakai keranjang-keranjang gitu. Lagi ya. Ben, maksudnya lo beli gravel aja sih Ben kayaknya nggak sih? Ntar dulu deh. Ntar dulu deh sih. Ada pertanyaan lagi nih. Kalau love and hate-nya lu sepedaan Jakarta tuh apa sih? Randy dulu deh. Oke. Love and hate-nya ya. Hate-nya dulu ya. Boleh. Yang banyak. Hate-nya enggak haters dong jadinya. love and hate gue sebenarnya agak ini sama polusinya juga sih ya. Maksudnya kayak gue sering banget lagi kayak butuh oksigen banyak gitu, tanjakan disemprot bajai gitu. Jadi kayak lagi brot gitu kan. Nggak enak harus gitu. Kita hirup banget nih gitu. Karena gak ada pilihan lain. Pilihannya tahan napas sama si asap bajai ini gitu. Tahan napas nanjak berat Jo. Iya makanya. Jadi kadang-kadang itu afternya bikin batuk juga gitu. Terus apalagi ya, kayak mungkin ya di sini sama di luar trek sepeda kita kan kecil banget, yang bike lane ngebantu sih. Iya, tapi maksudnya tetap lebih kecil dari luar kan. Di luar tuh gede banget gitu, jadi ya masih ada kekhawatiran
kenapa-napa di jalan gitu, lebih deg-degan gitu. Kalau misalnya lu sepedaan santai lu pakai bike lane nggak sih? Pakai sih. Pakai biasanya. Pakai selalu. Tapi dikit juga bike lane sini. Bike lane sini tuh ngeselin. Banyak itu loh, gorong-gorong lubang itu. Ini lo main ini di sini tapi banyak gorong-gorong. Iya, jalur kecil. Bannya kecil bener, kan ngeri juga Iya, gitu. dan gue pernah juga kempes di situ, masuk gara-gara di itu sela-sela itu gitu. Benar. Jadi ya itulah deritanya. Kalau yang bikin lu cinta sepedaan Jakarta terus tuh apaan? Yang bisa lu tiap Senin pagi lu sepedaan bareng sama teman-teman lu ini, terus aku tetap pengen nih sepedaan gitu. Gara-gara dramanya, gara-gara sepedanya, Ya apa? gara-gara teman-teman dramanya itu. Seru. Hari ini dramanya apa lagi nih? Terus bener-bener. Jadi kayak ya community-nya dan orang-orangnya itu sih yang bikin lo kayak kangen lagi main sepedaan besok apalagi nih anak-anak lucu-lucunya apalagi nih Iya. gitu. Tapi ada ini nggak sih yang kayak stranger tiba-tiba, gue mau ikut dong Mas Randi, misalnya sepedaan gini-gini, ada nggak sih? Ada aja sih kayak di DM gitu, ikutan dong drama-dramanya. Ketemuannya Malah dramanya ini. malah pengen kena drama. Kalau dari Krisna, kalau love and hate nih? Sama sih, polusi pasti. Cuman ya akhirnya gue udah biasa gitu. Cuman mungkin cuaca kali ya, gue nggak suka kalau hujan. Oh iya. Gue hujan nggak suka tuh. Temen gue seneng banget kalau hujan. Oh iya? Bisa nangis nggak kelihatan nggak? Itu kan yang hidupnya pahit. Kalau udah hujan dia seneng malah sepedaan. Iya, sama itulah jalan-jalan sepeda tuh orang masih nggak share ya. Kalau di Oh, sini iya. yang masih nggak share sepeda, jadi ya kadang-kadang kepepet. Apalagi kalau pakai fiksi ya bosnya. Oh, iya, Kalau pakai kasar. fiksi ada motor gitu, wah nggak sempat mikir lagi gue rem kanan apa rem kiri. Jadi ya, paling diteriakin doang gitu. Duluan sih ya soalnya Iya. kalau sepeda sama mobil tuh. Kalau Itu yang hate-nya. lu cinta nih, Love-nya ya karena gue doyan cari bakmi itu. tetap Bami. Bike and me. Bike and me tetap. Nah tetap itu karena gue cari sarapan. Biar gue tetap fit dan sehat, body gue tetap begini gitu. Jadi gue mesti sambil olahraga. Jadi Iya. naik sepeda lah. Kalau gue naik motor, naik Vespa atau naik mobil nggak ada olahraganya katanya. Oke. Jadi ya itulah. Ben, kalau lu love and hate? Kesadaran dari pengendara yang lain kali ya, gitu kayak masih belum ada kesadaran gitu kalau kayak nggak mau ngalah lah atau apa gitu kan. Jadi itu agak sedikit bahaya sih kalau menurut. Love-nya ya bisa ngumpul sama teman-teman itu sih Iya. nomor satu sih. Iya. Jadi gitu sama mungkin bisa ketemu sama teman baru. Jadi ya bisa Ngeling lebih- ya. ngeling juga gitu. Kalau memang lagi pengen banget naik sepeda lagi kan pasti lo dapat masukan-masukan juga gitu kan dari Siap. yang udah lebih Yang lama udah gitu kan main senior. gitu. Iya. Bukan masukan sih. Umur kali. Racunan. Racunan, Bukan masukan sama sekali bukan masukan. Racunan. Racunan. Iya iya. iya. Ya tinggal kita bawa ke situ aja tuh ini Pangpol. Gitu. Dari sini. Ya itu sih. Itu deh. Mungkin bisa sekalian sih kayak lu ceritain all main fix tadi lu ceritakan terus kenapa bisa lu tiba-tiba main downhill. Nah, Oke. Jadi gue itu sebenarnya kayak fiksi itu sebenarnya kan kayak adrenalin itu juga kan salah satunya kenapa gue tertarik kayak seru juga nih karena belum pernah ngerasain gitu kan kayak lo nge-skid terus nggak ada apa namanya gearnya cuma satu jadi bisa mundur tuh gitu kan walaupun gue nyoba nggak bisa ya udahlah nggak apa-apa yang penting skidnya bisa gitu terus kayak dapetin sensasinya gitu kan terus setelah itu kayak ya pengen apa ya gue pengen melakukan sesuatu yang lebih besar gitu pengen nyari adrenalin apa ya gitu ya Ekstrim. sampai gue lupa umur gitu gitu kan kayak tiba-tiba akhirnya gue sama teman-teman gue ngobrol gitu ngomongin konsep gimana kalau kita bikin sesuatu yang menggunakan sepeda gitu kan sepeda yang tapi bisa juga nge-explore kayak kekayaan alam Indonesia gitu akhirnya jadilah tuh konsep. Jadi kita ngasih lihat kekayaan alam Indonesia itu melalui extreme sport gitu. Itu ada longboard, ada mountain bike, sama skydiving. lu bisa semua tuh ya? Ya. Gokil. Enggak, itu belum. Itu perlu latihan semua, Oke. perlu latihan semua gitu kan. Sesuatu yang Profesional. baru gitu. Walaupun gue juga mikirnya tuh lama banget gitu ya. Gimana ya udahlah akhirnya setelah gue ngobrol-ngobrol sama keluarga gue juga udah nggak apa-apa gitu. Nah akhirnya latihan dulu nih di Sentul, di Cihideng gitu. Nah pas di Cihideng ini gue latihan gue sama atlet profesional tuh sama Yeah. Risa Susanti sama suaminya Stephen Wong dia atlet Hong Kong mountain bike dari Hong Kong dan sama Aryo Bayu juga mereka bertiga ini udah ibaratnya udah hatam lah gitu naik mountain bike gitu kan Yeah.
Akhirnya gue latihan karena gue yang pertama kali. Tapi lu sebelumnya nggak pernah? Belum pernah. Akhirnya gue latihan sama mereka. Nah pas gue lagi latihan itu, ya terjadilah gue kecelakaan tuh. Gue jatuh, patah tulang rusuk gue. Waduh. Gue patah. Tulang rusuk tuh kiri kanan berarti. Iya, akhirnya bukannya lihat malah akhirnya masuk rumah sakit. Ya kan? Jadi dari Cihideng sampai ke rumah sakit itu berapa lama tuh di jalan? Nah itu gue sama temen gue itu nyetirnya itu dari Cihideng sampai rumah sakit ke Medistra waktu itu 20 km per jam doang tuh. Gak bisa km karena tiap kenceng dikit sama ada kayak gejolokan dikit gue udah Aduh. sakit banget gitu kan. Enggak, kalau pas jatuhnya kan gue sempat lihat tuh video lo ya, jatuhnya. Itu gokil sih. Ya. Itu lumayan serem sih. Gue langsung pas kejadian itu keluarga gue semua, lo inget umur lo gitu kan. Tapi itu udah berkeluarga belum sih pas lu jatuh? Belum. Itu tahun 2016. Tahun 2016. Nah makanya semenjak 2 tahun 2016 itu gue akhirnya nggak boleh main sepeda dulu lah, nggak boleh olahraga dulu gitu selama setahun 2 tahun lah. Gak cuma broken ribs yang gue lihat di video lu, sampai paru-paru lu kena juga kan men? Nah iya, gue sampai puncture tulang juga. Puncture tulang. Jadi dari serpihan tulang yang patah itu ada kayak masuk ke paru-paru gue. Tapi sekarang udah oke Tapi semua. alhamdulillah sih, maksudnya pas dicek dia mengembang lagi, jadi sempat kecil sebelah. Di pen lu berarti itu rib lu ya? Nah gue nggak mau dioperasi. Jadi akhirnya dikasih alternatif lain gitu, obat alternatif tuh obat kena. Tapi emang agak lama. Oke. Tapi sekarang kalau misalnya di ronsen tuh fine semuanya apa? Alhamdulillah sih fine. Karena kan tulang rusuk itu kan nempel sama daging, jadi untungnya itu aja sih. Nggak yang jadi tulang yang kalau kayak kena tulang belakang apa gitu kan parah tuh kan. Ya gue sering makan tuh tulang rusuk yang nempel sama daging. Bakso rusuk sih enak sih. Bakso Solo ya? Bakso samrat. Samrat yoi. Emang gitu bentuknya tulang sama daging. Tapi yang gue happy DC tahu tadi sih lu bakal comeback sih. Gue seneng sih, kayak soalnya gue seneng banget orang-orang sepedaan. Tiap hari kayak lu bisa sepedaan, lu kayak ngurangin polusi juga sih. Makanya gue mikir dengan comebacknya gue ke dunia sepeda, gue coba untuk menantang diri sendiri untuk bisa lebih lagi. Dan itu membuat kepuasan tersendiri buat gue. Nah sekarang Randy, Yep. Ceritain dong tentang NJS. Oke. Awal mulanya gimana sih NJS? NJS apa Kenapa sih, sih Kak? lu tiba-tiba sukain dulu kan lu fiksi kan dulu kayak leader nggak salah apa-apa kayak Iya, leader kan. Nah, terus Kenapa tiba-tiba lu sekarang doyannya NJS-an kan mahal. Gitu. Oh, mahal ya? Cek gue udah menambahin gitu. jadi gue tertarik sama ini ya sih, kayak kulturnya sih. Kan pas menyelami gitu, kayak gara-gara awalnya emang gue dikenalin sama om gue kan. Om gue anak sepeda juga, jadi ini nih sepeda tuh lanjutannya track bike tuh yang ini nih gitu kayak. Jadi kayak dikasih tahu sama dia kalau NJS nih semua parts harus ada cap NJS-nya, harus approved by asosiasi NJS-nya itu kan. Jadi gue jadi ngulik kan, oke, baca-baca deh segala macam. Oh ternyata ada yang namanya Keirin ini kan, Keirin NJS, di mana di sini ada sebuah kultur balap di Jepang yang gede banget sampai dia bisa ngasih pemasukan triliunan buat negaranya gitu, karena ya memang itu dijudiin ya sebenarnya, dijudiin tapi legal gitu. Dan ngelihat kulturnya, terus jersinya, semuanya menurut gue kayak wah ini pecah juga ya, ini kayak inspiring banget gitu loh. Maksudnya di Jepang ada kayak gitu. Terus ya udah akhirnya oke deh, kayaknya nih next step gue deh build NJS nih gitu. Kesini juga makin trennya orang naik sepeda jadi pada pengen pakai jersey kan. Maksudnya ya maaf, gue bukan PNS jadi maaf mungkin saya bukan PNS jadi gue coba ambil jersinya yang arahnya Keirin style ini nih. Jadi ya biar dikirain atlet gitu. Tapi kan emang fungsi sama kan, biar aerodinamik kan di jalan. Aerodinamik, tapi maksudnya secara look juga unik gitu kan. Maksudnya kayak warna-warni, terus ada nomornya, terus helmnya juga di coverin segala macam. Jadi kayaknya wah cocok banget sih ini, apalagi kayak gue tonton ternyata Keirinnya sendiri ini juga apa ya, kayak dipakai jadi salah satu buat cabang olahraga gitu, olimpiade segala macam. Stylenya di mana 3 lap pertama tuh ngikutin dulu, ntar baru bantai-bantaian di lap keempat sampai habis gitu. Ya menurut gue menarik banget di situ, makanya gue kayak aduh yaudah deh gue coba main NJS. Dan buat gue kayak challenge, buat gue kayak aduh gue pengen yang lebih gede lagi nih, gue kayak mau coba naklukin velodrome deh. Makanya gue kemarin akhirnya
cobain nih main di velodrome di mana gue harus Rawamangun tuh kan? Iya, Rawamangun di mana gue harus ngejaga speed supaya bisa miring 45 derajat itu udah. Itu kayak satu apa ya? Itu ada yang pakai ini nggak sih digital road gitu? Buat digital machine gitu ada anak-anak, salah satu anak-anak gitu kan ngukur berapa sih speed kita tadi? Iya, berapa sih miring gitu? 3740 sih bro dari tadi. Karena kalau misalnya pelan gitu ya bisa jatuh. Maksudnya emang harus kenceng supaya kayak tong setan gitu. Rasio lu berapa terakhir di situ? Terakhir di situ sih 4917, cuma kata coachnya katanya suruh 5214 gitu. Wow. Biar bisa speednya tinggi. Iya, biar makanya bisa jadi ngejar. nanti yang next gue mungkin akan ganti belakang. Oh, bakal ada lagi berarti nih? Ada lagi, kita mau rutin sebulan sekali sih pengen. Wah, coba nih. Udah ikut. Coba nih. Nantang gitu ya. Tapi pertama kali beli barang NJS-nya lo apaan? Langsung frame apa langsung Frame dulu. langsung frame lo ya? Kalau gue sih dulu awalnya kayak suka NJS gara-gara gue dapet apa ya zaman dulu ya? Kayak stang or stem deh. Jadi kayak gue langsung googling gitu, ini apaan sih? Oh enggak. Gue dapet dari saddle. Gue dulu dapet Kashima NJS tuh. Akhirnya gue googling, oh ternyata NJS tuh ini. Dan sekarang booming banget gara-gara lu ya. Gara-gara lo perlu korban. Gara-gara dia. Gila, semua temennya suruh beli NJS. Asli. Jadi tuh di Pangpol nih, di tempat gue sekarang ada toko sepeda kecil kan, Red NJS. Ini datang temen dia semua. Ya alhamdulillah ya kalau menginspirasi ya. Tapi yang paling penting sih itu sih kayak community-nya banyak. Jadi kita banyak teman baru gitu. Jadi gue kayak wah, NJS-an juga, terus banyak yang kayak DM pesen dong nomor 1, pesen dong nomor ini. Lo bikin sendiri tuh? Enggak, dari Jepang. Cuma gara-gara gue pakai nomor ini udah mulai kekumpul nih nomor 1 sampai 9. Udah ada. Kita fundraising kayak lucu nih. Berarti udah bisa diduitin dong. Gitu. Pasang berapa pasang? Kayak jadi. Coba. Dulu nomor berapa lo? Gue nomor 9. Iya. Karena ulang tahun gue 9 Oktober. Oh siap. Gak penting ya. Iya, enggak, tapi lu keingetan terus. 9 tuh warna apa ya? Putih ya 9 ya? Ungu. Oh ungu ya? Oh masa lu pakai ungu mulu? Oh warna, ada angka ada warnanya gitu. Iya. Jadi masih inget tuh. Ungu, 1 putih, 2 hitam, 3 merah. 1 nggak mungkin ungu gitu ya? Gak mungkin. Oke. Terus 4 tuh apa ya? Lupa deh. Pokoknya 8 pink. Nah 8 tuh belum ada yang ngambil tuh. Mungkin lu 8. Gue pink. Dia pink banget. Pink banget ya. Krisna tuh kalau sepedaan udah paling nyentek deh dari zaman dulu. Tapi menurut tanggapan lu, si NJS ini bakal pumping lebih ramai lagi apa bakal gimana? Semenjak lu sering ke velodrome gitu, orang-orang bakal suka apa kayak makin takut, serem nih orang-orang makin pada kenceng gitu? Ya gue berharapnya sih justru semakin pada ngulik ya, karena menurut gue si NJS ini tuh sepeda yang ngulik banget gitu ya, karena perintilannya dari mulai rasio terus ban apa semuanya tuh kayak dikulik terus gitu, kulikable gitu. Jadi lo kayak akan nyari terus nih yang mana yang cocok banget buat lo, terus kayak apalagi nanti pas udah ngerasain velodrome gitu kayak benar-benar di mana track bike di tempat semestinya itu tuh aduh kayak wah, gua merinding sih dengerinnya juga. Sekarang udah buka ya? Apa masih tutup? Gua kesana waktu itu tutup. untungnya udah buka ya? buat umum nih gitu. Jadi Coba dong diajak, saya tahu ada yang nonton pengen ikut makanya juga. Gue pengen gitu. banget sih. Ya kalau bisa jadi apa ada sponsornya gitu mau bikin Butuh endorse juga. fundraise gitu kan, amatir gitu, tapi tetap di bet. Iya, harus di bet. itu yang seru. Seru betting ya. Enggak, kalau misalnya ada yang dengar atau nonton kita, dia pengen ikut ke velodrome gitu. Mungkin nggak sih kayak kita masuk, gue juga belum pernah masuk. Tiap kapan sih itu ada ini ya, waktunya? Sebenarnya by appointment gitu sih, karena emang harus sama coachnya dulu gitu. Oh ada coachnya. Sekarang nanya Krisna deh. Menurut lu berat dia berapa? Gak apa kan nanya berat? Nggak apa-apa. Itu berapa? Dari bakminya ya. Dari bakmi. Berat bakmi berapa tuh kira-kira? Bakmi itu. Lo makan bakmi sebulan berapa kali? Ya seminggu sekali. Seminggu sekali dia. Minimum seminggu sekali. Gue pernah ngitung berat bakmi itu 0,8 gram. Itu kalau nggak pakai ayam Oh iya. kulit, nggak dihitung, telur, hati yang pelal mesti hitung. Nah, telur muda. Iya telur muda. Berapa ya? 100 ada gak? Lebih. 1, 2, 3. Ya segituan lah. Oh ya? Iya. Jago juga loh. Telur Ben.
Lu ini Tadinya gue berapa? Mos Radio 105,8. Sekarang udah mulai Oke, turun. oke, ada paham anak radio. Menurut lu bandnya berapa? Ini di atas 100 sih pasti. Iya. Di atas lo lah pasti. Di bawah lo pasti. Iya, gue lebih berat. Jadi gue mau NJS nanya bisa nih. kan? Bisa. NJS Apa bisa. ada maksimum Gue ya? jadi kepikiran nih kalau misalnya di Velodrome yang 3 digit main bareng itu Gua ikutan. Gue ikutan. Gue seru ikutan. banget Gua sih. ikutan. Itu Boleh, yang Om, juga. Itu kayak Siapa lagi ya? Yang gede-gede siapa? Om Roy. Lu kenal Om Roy gak sih? Tahu. Roy Surono. Roy Surono, Iya, terus tahu. ada lagi Roy yang ini. Roy Surono bukan sih namanya? Botak. Iya, Om Roy. Iya. Tremors. Iya, boleh tuh diajak. itu kayak challenging banget kan lo kayak apa ya kayak bisa ngalahin sesuatu yang besar lagi gitu kan kayak wah ini gue challenging banget nih. Boleh sih. 3 digit bisa miring 45 derajat. Nah, Salut deh. yang kayak lu ntar pada Iya, iya, minder iya. tapi Gue yang Yang nomor 8 helm gue ya. Oh, nomor Yang 8. pink tadi. pink harus pink. Nggak, gue mau nanya gimana dengan bobot seperti gua dan lu gini, ya soalnya gua nanya ke lu kan, bisa stamina-nya kuat gitu. Jadi kayak Wah. lu mau tiap weekend sepedaan, terus lu gampang capek. Gue liat lu bareng sepedanya juga yang emang hardcore. Iya. Kalau gue lihat mungkin karena rutin ya. Karena rutin, gue teman gue banyak yang olahragawan banget, main bola, main apa yang basket gitu. Tapi begitu sepedaan kalah sama gue. Nah itu Bukan dia. kenapa? Oh, karena Pasti pada bertanya-tanya nih. Enggak, ya, ternyata karena dia nggak rutin. Begitu lo rutin, lo akan maintain speed, lo akan maintain stamina, sama lo maintain badan lo juga. Jadi tetap gede aja. mungkin yang anak basket karena keseringan gini kan mungkin Iya. dia lebih kuat gejotnya gini. Pakai tangan. Pakai tangan. Gue pikir sebot napas nggak juga sih sebenarnya. Tapi emang Rutin aja kali ya. Karena lo rutin berbiasa. tapi lu nggak jam makan atau vitamin gitu nggak sih? Enggak sih. Gue malah makan banyak, malah makan terus. Sama lu kayak gue, bingung gue. Nah next nih, gue mau nanya nih, menurut pandangan kalian, kalau misalnya sekarang kita mau belanja lagi nih, menurut lu worth it nggak sih kalau misalnya harga goreng-gorengan terus lu ambil gitu? Mungkin kayak worth it bisa dipakai buat kesehatan atau kalau misalnya worth it bisa buat dijual lagi gitu. Gue mau lihat pandangan masing-masing sih. Mungkin dari Randy dulu deh. Kalau punya barangnya gitu terus mau jual mungkin tepat ya saat ini. Saat ini ya. Iya. Lagi pas naik-naiknya gitu ada yang mau beli lepas gitu. Tapi ya tinggal batin aja. Tega nggak nih ngelepas ya? Kalau sayang banget ini gitu. Sorry ya. Karena itu sebenarnya paling berat gitu. Iya benar. Kayak gitu sih. Tapi emang harganya berkali-kali lipat sih sekarang. Banget. Iya. Mungkin gara-gara semua orang belanja barengan semua terus barangnya habis kali ya. Benar. Iya. Kita sebagai user sih seneng-seneng aja mau jual tapi ya sayang juga bener. Ya kalau bisa ada yang ngeramalin 1 tahun ke depan yang naik apa mungkin gue buka toko kan. Iya. Beliin sekarang, jual teman-teman. Surli. Iya. Sepeda roda 1 nih 2001. Gila, karena 2001 semua identik dengan satu. Roda 1. Iya. Wah bakal naik banget. Langsung. Kalau dari Krisna, Karena gue ya sering belanja lah ya dari dulu kan pasti belanja upgrade STC apa. lah ya. Kalau Iya, lu, STC lah lu dulu. masuk pintu itu langsung dibukain satu. Iya. Nah, gitu kan. Enggak gitu juga sih. Ya itu lu gua tahu. Enggak, gue online. Tapi lu beli gak sih sekarang kok harganya mahal-mahal gini juga? Kalau gue pengen banget, gue beli biasanya. Walaupun harganya gue tau lah. Alah, pasti lu nawar kan. Nggak bisa ditawar di itu online. Kalau lu Ben gimana? Kalau gue nih kayak Kan lu mau beli road bike tuh ceritanya. nggak road bike juga sih sebenarnya. Jadi pokoknya yang penting bukan fix gear ya. Oke. Oh itu intinya. Yang penting bukan fix gear ya. Yang penting Jadi, bisa ganti gigi Kita kan. customnya dulu lah. Makanya gue bilang sesuai kocek aja gitu. Kan? Budget ada berapa? Kita lihat, tanya-tanya. Kali aja kalau lagi hoki dapet yang bagus ya kan, harga murah. Itu alhamdulillah ya kan. Gitu. Tapi kalau misalkan ya pokoknya menurut gue ini bisa apa sesuai dengan budget ya udah gue beli aja gitu. Jadi jangan terlalu kebawa nafsu juga bener ya gitu ya. Untuk beli barang-barang untuk sepeda gitu. Saving juga kali ya, ntar tiba-tiba ada apaan kita nggak tahu. Nah, Masih panjang tuh sih. iya, Masih iya, panjang iya. Jo. Cara saving yang baiknya ya beli sepedanya dulu. Iya. Lu. Invest. Gila nih keluarga beli sepeda mulu. Invest. Sampai mertua-mertua ke bawah demam. Beneran. Beneran. Jadi kayak mertua gue, hah Pak nambah lagi? Iya nih demam. Tapi nggak NJS kan?
Enggak, sepeda lipat. Oh, sepeda lipat. Tapi maksudnya kayak Teli, akhirnya satu teli. rumah gitu demam gitu. Iya. Gak apa-apa lah, seru juga makin disayang. Makin ditayang. Mantu teladan. Seneng sih gue kalau mertua gue sepedaan Racun juga. kamu racun. Itu belum, ini masih teladan kamu ntar kalau Lucu tahun aja gitu depan kan, tiba-tiba racun. Tiba-tiba mertua gue ih Rafa. Yeah. Mertua gue pakai Rafa. Satu size nggak? Enggak sayangnya. Sayangnya nggak bisa pinjam. Kocak sih. Sekarang kalau misalnya orang-orang lihat band lu udah gede, album banyak gitu. Terus lu sepedaan juga bareng sama si Drama Cycling itu kan. Gue mau nanya nih, passion lu sebenarnya di mananya sih? Oke, gue pribadi gue tuh tipe orang yang gak pernah puas sama diri gue sendiri gitu ya. Maksudnya gue selalu pengen sesuatu yang lebih gede lagi gitu. Misalnya alhamdulillah lah band udah 5 album, terus ya udah sekarang nih ada kayak satu challenge baru nih di mana gue tuh pengen serius di sepeda nih. Apalagi misalnya gue denger nih kalau kita main sepeda di velodrome itu bisa ngincer yang namanya license sebagai pemain track bike gitu kan. Itu gue kayak langsung wah gila nih something big nih kok gue bisa dapetin gitu. Makanya gue mau coba latihan serius gitu kayak sebulan minimal sekali atau 2 kali gitu sama coach ya, karena gue pengen something bigger itu sih. Makanya gue harus punya achievement yang mau gue capai, dan SLCC tuh kayak ngejawab kebutuhan latihan sepeda gue sih, walaupun gak di dalam velodrome tapi yang penting riding aja dulu. Kalau passion dari Krisna, Aduh, kalau gue passionnya gue baru nemu nih, ternyata passion gue di bakmi. bakmi ya? Lu mau jualan aja? Enggak, sebenarnya sepeda itu buat bikin gue sehat. Jadi gue selalu cari-cari makanan, tapi gue maunya yang sehat. Jadi gue harus naik sepeda. Lama-lama gue ketagihan. Jadi gue pengen sebenarnya keliling Indonesia, bos. Cari bakmi pakai sepeda. Makanya ikutan aja yuk sama SLCC yuk, yang di rumah, yang udah lama nggak sepedahan, yang lain-lain, ayo aja kita bareng gue sama SLCC. Tapi lu pengen main kurusan gitu gak sih? Enggak. Kenapa? Gue nggak pengen kurus, gue udah oke katanya begini gitu. Jadi Oh, udah ada yang sayang dan yang cinta ya. suruh maintain aja katanya. Jadi gue buat maintain aja sebenarnya sepeda. Iya. Maintain gede terus. Porsi juga dong ya, porsi. Intinya makin besar porsi bakmi gue, makin besar juga badan gue pastinya. Tapi yang pastinya lagi puas gue sepedahannya. Cakep. Itu cakep tuh. Kalau dari lu Ben kayak something passion yang lu pengen capai gitu. Misalnya lu mungkin dehan lagi kayaknya susah kali ya kalau mau dehaan lagi. Waduh, ampun deh kalau yang itu deh. Udah gue juga tahu sadar umur gue. Ini udah jadi family man banget nih, gue lihat dia something differentnya udah family man banget nih sekarang deh. Ya mungkin untuk sekarang yang penting gue bisa sepedaan lagi, gue udah seneng kali ya. Dan itu sama bisa sepedaan sama istri gue. Entah kalau anak gue udah gedean juga bisa sepedaan bareng. Kalau untuk passion gue ya, pokoknya apapun itu yang emang gue suka, pasti walaupun gue sempat nggak bisa, pasti akan gue lakuin lagi gitu, dan lakuinnya lebih baik lagi, lebih benar lagi. Giat lo ya. Yoi. Tapi kalau mountain bike, ampun. Baru mau nyobain udah ada yang jatuh gitu. Tapi emang ekstrim sih itu Jo. Ekstrim. Aduh, kelewat ekstrim. Tapi kalau misalnya sekarang gue nanya sama lu, ada nggak sih kiat-kiat dan pesan-pesan orang-orang yang mau mulai sepeda di masa pandemi ini? Mungkin kan, aduh bosan nih gue di rumah mulu, WFA mulu gitu, terus punya waktu luang, gue mau sepedaan kali ya, beli sepeda gitu. Ada nggak sih kiat-kiatnya, misalnya lu jangan beli di ini, jangan beli ini? Oh, Kayak nomor satu sih kalau pengen sepedahan di era pandemi ini ya, nomor satu sih kesadaran diri untuk lebih aman, safety nomor satu ya. Selain mikirin diri sendiri juga kita harus mikirin orang-orang sekitar gitu kan, supaya juga lebih cepat baik lagi keadaan di Jakarta terutama kan, itu paling tinggi ini sekarang ya kan. Nah terus kalau misalkan untuk sepedahan gitu beli di mana ya tergantungnya, lihat koceknya dulu, cocoknya beli di mana. harus Jangan ini ya, maksain, menyesuaikan. jangan maksain, pokoknya penyesuaian lah gitu. Jangan lihat limit kredit card. Iya, pelan-pelan. Bahaya tuh. Kalau lihat limit bahaya. Bahaya. Yoi. Lebih hati-hati aja tuh dari situ ya. Jadi bom waktu nanti. Kode lu gitu tuh ya. Kalau misalnya dari pesan mungkin kiat-kiat buat orang-orang yang mau mulai sepedahan gitu. Dari mungkin yang kan Mbak Miski dulu kali enak gitu. Enggak, gue sih ya keep sepedaan aja. Terus orang-orang pada ngeliat, wah enak ya sepedahan, enaknya kenapa rame-rame, enaknya kenapa karena sehat, karena itu aja. Ya paling gue sebenarnya pengen menginspirasi orang aja gitu.
bahwa lo sepedahan lo sehat gitu. Itu aja sih yang gue pengen. Dan rata-rata teman gue yang nyobain sepedaan lama-lama ketagihan. Iyalah. Ketagihan, nggak berhenti, sepedaan terus dan malah lebih kenceng dan lebih jauh dari gue. Agak. Dan road, iya kan? Gara-gara lu upgrade mulu yang gue lihat. Kalau Krisna nih beli sepeda nih nggak mungkin stok, pasti di upgrade. Enggak. Udah mentok, mau apa lagi? Secara gue nggak main road ya. Sekarang yang paling banyak upgrade-nya road gitu. Gue pengen main road cuman ya body. Kita nggak bisa pakai jersey. Itulah makanya. Apa NJS aja kita? Boleh. Kalau dari lu Ren, misalnya kiat-kiat orang-orang yang mau mulai main sepeda NJS gitu, misalnya carinya di mana sih? Udah gitu community-nya mungkin bisa ikut lu gitu kan. Yang paling penting sih mungkin ini ya, kayak bener kata Ruben tadi gitu, kayak lo mendingan disiapin budgetnya nih ada berapa, terus fokus dulu nih mau main yang mana. Kalau misalnya mau main gravel juga, road bike juga, ini juga ya siap-siap boncos. Jadi kayak emang mungkin pemilihan karakter lo, personality-nya tuh lebih suka yang mana, start dari situ dulu. Jadi nge-build satu-satu, mainin dulu, goesnya dulu gitu, kayak baru maksudnya jangan terlalu terbawa nafsu ini, tapi goesnya jadi jarang gitu kayak. Ya menurut gua sih harus ada something yang mau dicapai ya. Lu mau misalnya lu mau kurus, lu mau punya banyak teman, mau makan gitu kan, lu mesti lihat dulu tuh. Betul. Ya jangan tiba-tiba lu beli road bike 100 juta terus lu mau makan bakmi doang kayak. Overkill. Bami nggak murah loh. Iya benar, tapi tetap aja ini sepeda 200 juta. Iya. Udah kali ya closing. Closing bill. Closing bill. Bayar. Jadi kita udah ngomong-ngomong dulu deh tadi tentang bersepeda lah ya. Lo dengan sepeda NJS terus mau dapat sertifikasi gitu. Amin. Lo dengan sepeda lo terus mau makan lebih banyak. Sepedahan lebih jauh. Lo punya sepeda baru, gua aminin ntar sepedaan bareng ya pokoknya. Pasti. Jadi Signature Life Cycling Club adalah program di Signature Life. Jadi sebenarnya ini ntar bakal ada event riding di Bandung sama Jakarta. Jadi kalian semua ikut. Ikut dong. Gua pinjemin sepeda gua. Beneran. Gua pinjemin. Roda 3 kan tadi. Roda 1. Gua pinjemin. Pokoknya kalian bisa lihat di www.signaturelife.id atau enggak langsung lihat di Instagramnya ada @signaturelife.id. Kalian di sana semua pasti ada info lengkapnya juga. Nah, kalian pada ikutan deh SLCC. Di JZ ada nggak di JZ? Wis deh. Modular, Indomodular. Wah, sabi. Yaudah deh, gitu aja ya. Ntar kita ketemu lagi. Thank you semuanya udah datang ya. Thank you. Ikut. Bye. Bye.